Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji. Dan apa kabar? Semoga baik kabar kamu dan selalu sehat gitu kan. Seperti sekarang ini situasi dan kondisi di negara kita di Indonesia itu memang sedang meningkat sekali kasus COVID gitu kan. Mudah-mudahan kamu tetap stay kesehatannya tetap terjaga, tetap safe gitu kan. Dan tetap menjaga prokes ya, protokol kesehatan. Kita turut prihatin dengan berbagai macam peristiwa dan menambahnya angka angka COVID yang banyak positif gitu kan. Kita berdoa mudah-mudahan teman-teman yang mungkin saat ini sedang sakit, sedang positif dan sebagainya, semoga diberikan kesembuhan, kekuatan dan kesehatan dan bisa pulih sembuh kembali seperti sedia kala. Oke teman-teman, semoga selalu sehat ya sekali lagi dan juga dimudahkan segala urusannya. Oke. Kembali lagi ketemu bersama saya Damar Aji, dan kali ini kita seperti biasa masih membahas seputar jodoh yang cocok untuk zodiak-zodiak yang sesuai dengan zodiak kamu. Dan sekarang kita sudah sampai di zodiak yang kedua, yaitu zodiak Taurus ya. Jadi jodoh yang cocok untuk Taurus. Dan tidak hanya soal jodoh yang bakal kita bahas, tapi juga sekaligus soal rezeki, karir, keuangan dan sebagainya. Oke, dan seperti biasa saya akan mengeluarkan 10 kartu di sini dan akan melihat ya Taurus ini cocok dan jodohnya itu dengan siapa saja, atau zodiak lain yang cocok dengan Taurus itu siapa saja. Oke, boleh kamu simak karena siapa tahu nanti ini berhubungan sekali dengan zodiak kamu dan ternyata zodiak kamu disebutkan di sini, gitu kan? Yang jelas kalau boleh saya bicara tentang Taurus nanti akan sedikit kita kupas tentang Taurus itu seperti apa. Oke, tapi yang jelas saya akan kocok kartu juga nanti, tapi yang jelas sambil menunggu nanti saya akan membacakan juga tentang Taurus, sedikit gambaran tentang Taurus ya. Jadi seperti kita tahu juga mungkin ya, buat teman-teman sudah tahu, Taurus itu dikenal sebagai pribadi yang suka banget dengan kenyamanan ya, tidak suka dengan perubahan gitu kan. Makanya kalau misalnya untuk Taurus itu tipe orang yang kalau untuk berubah itu agak susah gitu kan. Jadi karena mungkin kalau di istilah teori pikiran ada semacam homeostatis, jadi sifat pikiran bawah sadar yang memang sulit untuk berubah. Dan homeostatis itu sebetulnya dimiliki oleh setiap orang, cuman kalau Taurus ini memang cenderung agak kuat ya homeostatisnya. Homeostatis itu adalah sifat atau pikiran, sifat atau karakter bawah sadar yang memang susah untuk berubah. Nah itulah kenapa kemudian Taurus disebut dengan orang yang suka kenyamanan dan tidak suka perubahan. Nah kalau dari sisi numerologis ya, kalau soal pasangan, Taurus itu lebih memilih hubungan santai tapi serius ya, kasual tapi serius. Artinya tidak terlalu suka dengan yang orang yang mungkin suka banget bicara, terlalu berlebihan bicara. Taurus ini nggak suka dengan orang yang terlalu banyak ngomong gitu loh ya, terlalu banyak ngomong, terlalu banyak ngeles ini itu, terlalu banyak lebay gitu segala macam, nggak terlalu suka kalau Taurus biasanya seperti itu. Nah saya kasih gambaran juga, jadi saya memberi gambaran ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman, karena mungkin di luar Taurus juga ada yang sedang dekat dengan Taurus ya, jadi biar tahu Taurus tuh kayak apa sih, sehingga kamu bisa menyesuaikan diri juga. Atau minimal buat Taurus sendiri juga melihat diri kamu sendiri itu seperti apa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benar ya dan cocok. Tapi insya Allah benar karena itu berdasarkan numerologi juga. Oke, intinya kalau Taurus menemukan seseorang yang serius itu pasti akan menjadi katakanlah jelas menjadi pasangan hidup gitu. Serius dalam arti kata nggak yang lebay, nggak yang terlalu formal banget, nggak yang terlalu kaku banget dan sebagainya. Taurus juga cenderung posesif juga orangnya. Taurus itu posesif, dia pencemburunya luar biasa ya. Dan kita akan melihat kecocokan Taurus itu dengan siapa saja. Artinya zodiak yang cocok dengan Taurus adalah yang konsisten, menghargai keintiman daripada yang kebebasan. Jadi kalau komunikasi santai tapi rutin, santai tapi intens gitu loh. Ya, tapi kalau misalnya berlebihan pun ini hati-hati, Taurus sangat tidak menyukai sesuatu yang lebay. Ya, jadi harus hati-hati. Jadi ada kalanya juga Taurus itu memiliki sifat yang spontan dan dia cenderung lebih senang mengikuti rutinitas yang terkonsep, yang tertata. Ya, kalau spontan kadang-kadang aja, karena spontan itu nggak terlalu disukai oleh Taurus. Ya, jadi Taurus lebih suka hal-hal yang terkonsep, terencana dan terprogram.
kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan melihat ada beberapa zodiak lain yang cocok dengan Taurus, ya, dan kita akan melihat zodiak itu siapa saja. Oke, jangan kemana-mana, ikuti terus video ini sampai dengan selesai, dan kita akan melihat dengan tema judulnya adalah jodoh yang cocok untuk Taurus. Oke, saya shuffle dulu kartunya sebelum saya nanti menyampaikan siapa saja jodoh yang cocok buat Taurus. Karena dari kartu ini pun saya akan melihat, ya, akan melihat kecocokan jodoh dari Taurus. Lalu saya akan sedikit kasih gambaran-gambaran, misalnya Taurus cocoknya dengan zodiak A, nanti bagaimana dengan zodiak A dan seterusnya seperti itu. Dan tentu ini berdasarkan satu kartu yang keluar, kedua berdasarkan numerologi dan keilmuan yang lain yang memang secara energi juga saya akan bacakan juga. Oke? Jadi ini penting buat teman-teman karena nanti saya juga akan membaca secara keuangan, secara karir, bisnisnya, rezekinya, ya. Jadi selain perjodohan, saya akan melihat dari sisi yang lain, ya. Karena bagaimanapun juga cocoknya perjodohan itu juga akan mempengaruhi kualitas rezeki, akan mempengaruhi kualitas kebahagiaannya, pengaruh pada kualitas bisnis dan usahanya, gitu loh, seperti itu. Nah, ada 3 kartu yang sudah keluar, 4. Jadi buat teman-teman Taurus, silahkan aja bisa disimak video ini sampai dengan selesai. Dan teman-teman juga yang kepengen melakukan personal reading bersama saya, silahkan aja untuk membaca situasi dan kondisi dan segala permasalahan kamu, karena itu penting bagi kehidupan kamu ke depan nanti. Karena melalui petunjuk-petunjuk yang bisa saya sampaikan, semoga bisa membantu dan tentu bermanfaat. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah setia, sudah mempercayakan personal reading dan konsultasi bersama saya juga, ya. Dan teman-teman yang sudah melakukan pembukaan aura, memperbaiki sistem medan energi. Dan semalam kebetulan ada salah satu teman dari Hong Kong juga yang kebetulan sudah menjalani program bersama saya, program untuk pembersihan energi, pembukaan energi. Tujuannya untuk apa? Untuk menarik rezeki, kesehatan, dan jodoh, menarik keberuntungan juga. Dan alhamdulillah kabar semalam waktu dia telepon, ya, sudah memiliki perubahan-perubahan yang sangat luar biasa, padahal baru 2 kali pertemuan, ya. Dan semalam adalah pertemuan yang ketiga, dan alhamdulillah sudah banyak perubahan, ada banyak progres yang sangat mengejutkan, yang sangat membahagiakan juga, ajaib juga. Dan buat teman-teman yang mungkin kepengen melakukan hal yang sama, silahkan aja nanti bisa tanya-tanya, langsung bisa chat ke WA yang tertera di sini atau di deskripsi. Di situ bisa untuk untuk berbagai macam keperluan kamu deh, ya, sesuai dengan keperluan kamu apa, keluhannya apa, nanti bisa kita bantu dengan program-program yang kita miliki. Oke, teman-teman, saya akan bacakan langsung di sini. Di sini ada Knight of Wands dan The Moon, ada The Tower, Four of Pentacles, ada Five of Wands, ada Nine of Swords, ada The Fool, ada King of Pentacles, ada Ace of Pentacles, dan Ten of Wands. Sebelumnya teman-teman, untuk Taurus, ya, untuk Taurus, saya akan bacakan langsung di sini jodoh-jodoh yang cocok buat Taurus, ya. Yang pertama adalah orang atau zodiak yang lahir pada tanggal 22 Desember sampai dengan tanggal 20 Januari. Dia berarti zodiaknya adalah Capricorn, ya, Capricorn. Nah, Capricorn ini adalah zodiak yang cocok buat Taurus, ya. Dan kedua zodiak ini memiliki hubungan yang harmonis secara alami satu sama lain, ya. Biasanya seperti itu. Nah, mereka berdua ini bisa dikatakan cocok karena bisa saling memahami dengan sangat baik. Teman-teman, ini general reading, ya. Artinya tidak akan semua resonate seperti yang saya sampaikan, tidak akan semua sama seperti yang saya sampaikan. Pasti ada sisi di mana ini nggak resonate juga, ya. Tapi sekali lagi bahwa saya membaca ini berdasarkan kartu yang keluar dan energinya, dan sekaligus berdasarkan numerologi dan juga berdasarkan keilmuan lain juga. Nah, teman-teman, sekali lagi Taurus ini
dengan Capricorn bisa disebut cocok memahami satu sama lain dalam banyak hal. Taurus dan Capricorn memiliki pemikiran yang kurang lebih sama, ya. Dan Capricorn dan Taurus itu keduanya dikenal sebagai orang yang ya boleh dibilang down to earth, low profile, ya, dan rendah hati. Walaupun meskipun banyak kesamaan di situ, Capricorn dan Taurus tetap memiliki perbedaan dan juga sebagai bentuk penyeimbang di antara mereka. Taurus adalah orang yang tenang, pendiam, dan menikmati kesenangan dunia yang berhubungan dengan materi juga. Terus kemudian sifat positif Taurus itu ya dia bisa bisa menjadi orang yang menjadi teman yang baik, menjadi teman yang istilahnya teman sejati yang baik juga, ya. Di sisi lain nanti untuk Capricorn dikenal juga dengan banyak akal, rajin, ya. Mereka juga bekerja keras, orangnya seperti itu. Terus kemudian mereka akan saling mengisi dan saling menyeimbangkan diri, itu ya. Terus kemudian dari kedua zodiak ini bisa bersatu dengan sangat baik. Itu yang pertama. Nah, saya akan melihat bahwa di sini ada juga nih jodoh lain selain Taurus, selain Capricorn adalah yang kedua adalah Cancer, ya. Jadi lahir pada 20 Juni sampai dengan 22 Juli. Jadi kalau zodiak yang cocok dengan Taurus yang kedua adalah Cancer, dan berbeda dengan Capricorn tadi, bahwa yang kalau Cancer sama Capricorn kan memiliki kepribadian yang berbeda. Tapi kalau Taurus dan Cancer itu memiliki kesamaan-kesamaan, ya. Jadi kedua zodiak ini rela berjuang untuk mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan, ya. Jadi kalau dilihat dari luar sangat sulit untuk membedakan sifat kedua zodiak ini karena mirip-mirip banget. Itu yang kedua. Terus kemudian Cancer juga dikenal lebih aktif dibandingkan Taurus juga, ya. Kalau Taurus kan lebih pendiam, ya. Kalau Cancer tuh aktif, ya. Bahkan saat untuk hal-hal pekerjaan itu Cancer tuh bisa lebih aktif. Tapi itu tadi keduanya akhirnya bisa saling mendukung. Kedua perbedaan ini membantu mereka menyeimbangkan hidup satu sama lain, dan Taurus akan bisa membantu Cancer tetap tenang, dan sebaliknya juga seperti itu. Karena Cancer orangnya itu kan aktif gitu kan. Nah, Taurus orangnya tenang. Nah, keduanya itu bisa saling seimbang jadinya. Kurang lebih seperti itu teman-teman gambarannya. Nah, jodoh Taurus yang ketiga yang cocok untuk Taurus adalah Virgo yang lahir pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 22 September. Virgo merupakan salah satu zodiak yang cocok dengan Taurus, dan kedua zodiak ini bahkan disebut dengan pasangan yang paling sempurna. Karena baik Virgo maupun Taurus memiliki unsur bumi yang sangat kuat, ya. Jadi sekali lagi Taurus dan Virgo memiliki unsur bumi yang sangat kuat. Dari segi sifat, Taurus dan Virgo sama-sama menyukai materi yang bersifat duniawi. Keduanya juga memiliki pemahaman intuitif, pemahaman intuitif yang sangat yang sama dan sangat kuat juga. Tapi di beberapa perbedaan, ini penting juga untuk kedua zodiak ini harus menyeimbangkan kehidupan di antara mereka. Karena Virgo adalah orang yang bisa dibilang praktis, pekerja keras, tapi juga gampang gugup gitu ya. Kalau si Taurus kan tenang. Nah, itu bisa saling menyeimbangkan. Sifat ini merupakan ciri dari Virgo adalah seorang yang perfeksionis. Hampir sama sebetulnya. Taurus juga orangnya perfeksionis dan Virgo juga sama. Bahkan seorang Virgo itu lebih mudah stres saat tidak berhati-hati. Nah, sedangkan Taurus orangnya tenang, jadi bisa saling menenangkan. Itu gambarannya, ya, gambarannya. Terus di zodiak yang selanjutnya atau zodiak yang keempat yang cocok dengan Taurus adalah Scorpio, lahir pada tanggal 22 Oktober, ya, 22 Oktober sampai dengan 21 November. Nah, secara teori Scorpio memang memiliki sifat yang unsurnya adalah berlawanan dengan Taurus. Tapi ini justru membuat Scorpio menjadi zodiak yang cocok untuk Taurus secara alami, ya, gitu teman-teman. Artinya sifat Scorpio dan Taurus itu sama-sama memiliki ketabahan, ya. Keduanya tuh tabah menghadapi sesuatu. Keduanya juga dikenal sebagai orang yang sangat pencemburu. Taurus, Scorpio sama-sama pencemburu.
seru dan ramai jadinya ya. Dan perbedaan sifat di antara Scorpio dan Taurus ini juga terlihat sangat mencolok ya. Dan Scorpio dikenal juga berani dan bersemangat. Sementara Taurus cenderung tenang, lembut gitu loh ya. Dan ini penting sekali buat kamu ketahui kalau kamu sekarang sedang menjalin hubungan dengan orang lain dan dilihat zodiaknya apa. Oke, karena itu nanti untuk lanjut selanjutnya secara detailnya kamu boleh nanti bisa melakukan personal reading bersama saya. Oke, teman-teman, yang kelima, kalau tadi kan yang keempat Scorpio ya, sekarang yang kelima adalah Pisces. Pisces ini adalah tanggal 19 Februari lahirnya sampai dengan 20 Maret. Oke, bicara tentang Pisces, tidak ada unsur yang lebih cocok dibandingkan tanah dan air. Ya, kalau tadi Taurus adalah unsurnya tanah dan Pisces adalah unsurnya air. Nah, seperti Pisces dan Taurus. Seorang Pisces dikenal sebagai seorang yang setia terhadap pasangan. Mereka juga idealis ya. Sementara Taurus dikenal sebagai orang yang santai dalam membangun sebuah hubungan. Hal ini tentu dapat menyeimbangkan kehidupan keduanya. Nah, ketika seorang Taurus dan Pisces jatuh cinta, biasanya itu bisa seumur hidup, teman-teman ya. Jadi terlepas dari rintangan yang ada ya, mereka bisa menghadapi dengan baik dan bisa membangun hubungan yang langgeng ya, itu kurang lebih seperti itu. Dan untuk jodoh yang cocok untuk Taurus yang terakhir, yang nomor 6 adalah mereka yang lahir pada tanggal 23 September sampai dengan 22 Oktober. Siapa dia? Dia adalah Libra. Jadi Taurus dan Libra itu berasal dari dua unsur yang berbeda ya. Kalau Taurus unsurnya tanah, Libra unsurnya adalah udara. Jadi walaupun keduanya ini dianggap sulit untuk disatukan, tetapi tidak berlaku terhadap Taurus dan Libra. Ya, Taurus dikenal sebagai orang yang sifatnya subjektif, sementara Libra orangnya objektif dalam menilai sesuatu. Nah, Libra disebut juga sebagai zodiak yang cocok dengan Taurus karena dapat memenuhi kebutuhan satu sama lain dan mereka bisa bersatu dengan sangat baik. Libra juga memiliki sifat yang ambisius, sementara Taurus dikenal sebagai orang yang santai. Jadi keduanya cocok. Oke, untuk lebih detailnya, untuk lebih akuratnya lagi, kamu bisa melakukan personal reading bersama saya, dan nanti kita akan berikan petunjuk-petunjuk dengan lebih detail lagi. Nah, dari ke-6 zodiak yang cocok tadi, saya akan membacakan melalui kartu ini bagaimana rezekinya, bagaimana hubungan mereka ya. Jadi untuk semuanya yang ke-6 zodiak tadi, bagaimana keuangannya dan rezekinya kita akan melihat melalui kartu ini. Oke, jadi jangan kemana-mana, ikuti terus video ini sampai dengan selesai. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat kartu-kartu yang sudah saya keluarkan untuk melihat bagaimana di antara mereka ya. Jadi jodoh yang cocok buat Taurus tadi adalah Capricorn, Cancer, Virgo, Scorpio, Pisces dan juga Libra. Bagaimana nanti di antara mereka hubungan-hubungan dengan mereka? Yang jelas pertama di sini dalam waktu dekat ini memang buat yang jomblo itu nanti akan datang seseorang yang hadir dalam kehidupan kamu. Kalau dia adalah orang yang memiliki salah satu di antara 6 zodiak, berarti pantas kamu pertimbangkan. Tapi kalau misalnya di luar itu, di luar 6 zodiak tadi, coba kamu rasakan kembali. Itu sarannya. Terus kemudian dari kartu kedua, The Moon, di sini memberi warning atau peringatan bahwa hubungan Taurus dengan Capricorn, Cancer, Virgo, Scorpio, Pisces dan Libra, semua ya, ke-6-6-nya tadi, di sini tetap harus ada kewaspadaan dan kehati-hatian karena ada kemungkinan orang lain ya, atau orang ketiga, atau sebut bukan orang ketiga tapi ada orang lain yang mungkin suka dengan salah satu di antara kalian ya. Itu harus kamu waspadai dan hati-hati. Kemudian secara finansial Taurus ini boleh dibilang cukup bagus ya, tetapi juga jangan lengah ya. Jangan lengah, jangan terlalu santai. Oke, mungkin Taurus saat ini juga sedang sangat galau karena dengan keadaan situasi dan kondisi sekarang ini kan memang membatasi sekali ruang gerak kita untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan atau rezeki. Jadi memang harus hati-hati banget, jangan sampai terjadi yang namanya The Tower ini karena saya melihat bahwa Taurus ini pernah mengalami satu kegagalan di masa lalunya. Kegagalan secara finansial, kegagalan dalam usahanya, itu pernah mengalami itu.
Dan itu dulu ya, tapi sekarang saya melihat Taurus insya Allah sudah semakin baik dan secara finansial pun semakin baik. Cuma pesan saya di sini atau pesan kartu di sini adalah harus tetap berhati-hati karena pelajaran yang pernah terjadi itu jangan sampai terulang lagi. So pasti semua nggak akan pengen terulang lagi. Cuman di sini ada semacam peringatan aja sih, warning aja. Tapi insya Allah untuk Taurus dan pasangannya tadi, ketika kalian bersatu, kalian akan mengalami satu kondisi yang semakin baik. Dari kegagalan itu kamu menjadi semakin bijaksana untuk melangkahkan kehidupan kamu ke depan. Four of Pentacles ya. Jadi Taurus harus berhati-hati dalam masalah keuangan, gitu loh. Apalagi di situasi sekarang ini, keuangan setiap orang itu kan memang harus betul-betul dikontrol dengan baik. Ya, utamakan yang kebutuhan saja, jangan hanya mengutamakan keinginan. Kalau memang kamu sudah berlebihan sekali masalah rezeki dan memang bisnis kamu bagus sih, oke, nggak masalah. Cuman tetap aja ya, kalau untuk Taurus, orangnya memang bisa dibilang secara basic sudah berhati-hati di masalah keuangan. Tapi ini kita diingatkan lagi bahwa jangan sampai di masalah keuangan itu kamu boros atau membeli sesuatu atau mengeluarkan uang yang sifatnya hanya untuk nggak penting gitu loh, seperti itu. Oke, Taurus dengan pasangan tadi, baik Capricorn, Cancer, Virgo, Scorpio, Pisces, dan juga Libra, atau mungkin yang Taurus kebetulan punya pasangan yang berbeda, saat ini saya melihat ada pertengkaran yang memang sedikit-sedikit terjadi, ya, gitu. Bisa jadi ini adalah Taurus yang mungkin punya pasangan di luar yang tadi saya sebutkan. Bisa jadi seperti itu. Tetapi pertikaian ada di sini, dan ini sih nggak terlalu besar, tidak terlalu prinsip, dan bisa diselesaikan dengan baik. Taurus di Nine of Swords ini cenderung memiliki banyak perenungan karena dia orangnya kan tenang, santai. Tetapi memang harus ada trigger-trigger yang membuat Taurus itu harus jangan banyak menunda, kemudian jangan kebanyakan pertimbangan juga. Jadi istilahnya teori dan actionnya saya pikir harus diseimbangkan, atau paling tidak lebih besar di actionnya juga. Karena saya melihat bahwa Taurus itu lebih banyak di konsep-konsepnya gitu kan, tapi sementara untuk di actionnya masih agak kurang. Nah di sini memang harus kamu tambah lagi, minimal seimbang, balance gitu kan, atau 50-50, syukur-syukur bisa 60-40%. 60% adalah actionnya, konsepnya di 40%-nya. Itu akan bagus, udah cukup dan bagus sekali. Dan kemudian untuk Taurus di sini saya melihat kamu sekarang ini memang sedang mengupayakan untuk melangkahkan kehidupan kamu agar lebih bagus lagi. Dan saya melihat di sini kamu memang sangat berhati-hati sekali karena kamu sadar bahwa ada banyak lubang di kanan, kiri, depan, belakang kamu, sehingga kamu benar-benar tidak kepengen kejeglong lagi untuk yang kedua kali atau ketiga kali. Karena saya melihat bahwa Taurus itu sedang punya ide-ide untuk merealisasikan sebuah usaha. Ya, tapi di sisi lain ada Taurus yang sudah menjalankan usahanya, tapi dia sangat berhati-hati, gitu. Karena ada juga sedikit konflik-konflik kecil di dalam usaha kamu. Tapi it's okay, semuanya akan teratasi dengan baik. Oke, secara ya kalau saya melihat Taurus di sini ada King of Pentacles. Taurus di sini secara keuangan, secara finansial, meskipun mungkin progresnya nggak terlalu cepat, tapi dia progresnya grafiknya naik. Ya, naik, bagus, settle, aman. Insya Allah seperti itu. Oke. Dan kemudian untuk Ace of Pentacles di sini saya melihat juga nih bahwa Taurus ada sesuatu atau pekerjaan yang harus kamu mulai lagi nih. Karena ini ada pekerjaan yang sudah kamu pending, pekerjaan yang bagus tapi sementara standby. Mungkin karena faktor Covid yang saat ini sedang merebak ya, atau situasi yang saat ini memang tidak mendukung. Saya melihatnya seperti itu. Tapi jangan lupa, bagaimanapun pekerjaan yang sudah kamu jalankan itu harus kamu mulai lagi, atau minimal kamu punya ide baru, kamu harus segera mulai. Agar apa? Agar segera terrealisasi, agar segera kamu bisa mendapatkan hasil atau progres yang semakin bagus sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Dan intinya Taurus tetap harus bekerja keras, jangan malas, jangan menunda. Itu tadi, secara teori action kamu harus lebih tinggi daripada konsepnya. Minimal 60% actionnya, 40% adalah konsep dan teori atau pemikiran-pemikiran kamu. Oke, kurang lebih itu teman-teman ya. Jadi kalau secara dengan pasangan sudah saya sebutkan tadi di awal, tapi secara karir, keuangan,
bisnis dan sebagainya sudah saya sampaikan dengan membaca kartu ini. Oke, teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kamu. Yang kepengen personal reading silahkan aja, kamu bisa langsung telepon atau WA lebih dahulu, chat dulu, nanti dibalasin sama admin dan akan diberi petunjuk-petunjuk bagaimana langkah selanjutnya. Oke, jangan lupa buat teman-teman yang barusan mampir di channel ini, kalau misalnya kamu suka dan ikhlas, silahkan boleh subscribe, like, komentar, dan bisa di-share juga video ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman, tetap jaga prokes juga, jangan lupa untuk selalu bahagia. Saya Damar Haji, sampai jumpa.